Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Aldo Mencari Cinta episode 27. Tia menatap kedua orang tuanya. Dia merasa dibohongi. Semua itu ide Pak Teguh. Ibu Wina tidak mengerti siapa tamu yang datang malam itu. Dia berpikir jika yang datang memang Aldo dan besannya. Tapi kenyataannya, Romeo dan keluarganya ke rumah itu. Melihat keluarga itu tentu membuat Tia marah. Dia tidak ingin memarahi kedua orang tuanya. Tapi sikapnya menunjukkan kalau dia sangat marah dengan meninggalkan tamu itu tanpa keluar sepatah kata pun dari bibirnya. Tia, mau kemana? Tanya Pak Teguh. Tia mengacukan orang tuanya. Dia hendak meninggalkan ruangan itu. Tapi Romeo bergegas menghampirinya. Tia, bisa kita bicara? Romeo memegang tangan Tia. Tia langsung menghempaskan tangan pria itu di hadapan orang tuanya dan orang tua Romeo. Dia menatap pria kacamata itu dengan tatapan tidak suka. Sebelum kamu bicara, aku akan bicara, sahutnya ketus. Iya, silakan, sahut pria kacamata itu. Kalau kedatanganmu ke sini untuk melamarku, maka sia-sia. Aku tidak akan menerima lamaranmu, sahutnya tegas. Ucapan Tia tentu saja membuat Pak Teguh malu. Tia, Pak Teguh merapatkan giginya. Jika tidak ada tamu, mungkin dia akan memarahi anaknya. Kata papamu, kamu akan bercerai. Dan aku siap menikahimu ketika kamu resmi menjadi janda, sahut Romeo. Tidak ada perceraian. Itu hanya mimpi papaku, ujar Tia sembari melirik papanya. Tidak Tia, persidangan perceraian kamu akan digelar lusa, sahut Pak Teguh. Pria parubaya itu telah menceritakan semuanya kepada papanya Romeo tentang masalah rumah tangga anaknya. Tanpa malu dia mengatakan di depan keluarga itu. Ucapan pria parubaya itu tentu saja membuat Tia dan Ibu Wina marah. Kenapa papa melakukan ini? Teriak Tia marah. Aku mencintai Aldo, teriaknya disaksikan keluarga Romeo. Orang tua Romeo saling pandang. Aku benci papa, teriak Tia berlalu tapi baru beberapa langkah dia langsung jatuh. Tia, teriak mamanya dan langsung menghampiri anaknya. Begitupun Pak Teguh ikut menghampiri anaknya. Pria parubaya itu langsung membawa anaknya ke dalam kamar. Ibu Wina menangis sembari menunggui anaknya, sedangkan Pak Teguh kembali menemui sahabatnya. Maaf Setiawan, sepertinya makan malam hari ini batal. Tia kurang enak badan, ujar Pak Teguh. Iya, aku mengerti. Besok kami akan kesini menjenguk Tia. Mungkin dia masih syok tentang persidangannya, sahut Pak Setiawan. Akhirnya Romeo dan keluarganya pergi meninggalkan rumah itu. Pak Teguh kembali ke kamar anaknya. Tia, bangun, bentak papanya. Tia pingsan, Pak, sahut Ibu Wina. Papa tidak bisa dibohongi. Kamu sengaja melakukan ini untuk membatalkan rencana Papa. Iya kan? Pak Teguh marah ke anaknya yang terbaring di kasur. Tia pingsan, ujar Ibu Wina sembari mendorong suaminya agar keluar dari kamar anaknya. Mama jangan membelanya. Anak kita pura-pura pingsan, sahut Pak Teguh kembali mendekati anaknya. Dia menyenggol lengan anaknya agar bangun, tapi Tia tak kunjung bangun. Ibu Wina bergegas keluar kamar mencari minyak angin. Setelah itu dia kembali ke kamar anaknya dan mengolesi minyak itu ke bawah hidung anaknya. Tidak berapa lama Tia mengerjapkan matanya dengan kepala pusing. Dia melihat sekeliling ruangan itu. Dan ketika melihat wajah papanya dia kembali marah. Untuk apa papa di kamarku? Teriak Tia. Kenapa kamu berpura-pura pingsan? Tanya papanya. Aku pura-pura pingsan? Tia bingung. Anak kita tidak pura-pura pingsan, bela Ibu Wina. Sampai kapanpun aku tidak akan mau menikah dengan Romeo. Aku tidak akan bercerai dengan Aldo, sahutnya tanpa mau menatap papanya. Persidangan akan digelar lusa, dan papa pastikan kamu dan Aldo akan bercerai. Kenapa, Pa? Teriak Tia. Aku mencintainya. Kenapa papa begitu tega memisahkanku darinya? Memang keluarga tidak kaya raya seperti papa, tapi dia pria pekerja keras dan bertanggung jawab, teriak Tia sembari menangis. Tidak ada perdebatan dan bantahan lagi. Lusa kamu akan ikut ke pengadilan. Aku benci papa, teriak Tia. Tiba-tiba dia merasa mual. Dia berlari ke kamar mandi. Mulai berakting dia, ujar papanya. Pelayan datang mengetuk pintu kamar. Ada apa? Tanya Pak Teguh. Ada Mas Aldo di depan gerbang, sahut pelayan. Apa? Pak Teguh langsung keluar dari kamar anaknya. Ibu Wina buru-buru mengetuk pintu kamar mandi. Tia cepat, Aldo datang, teriak mamanya dari balik pintu. Mendengar nama suaminya disebut, dia langsung keluar dari kamar mandi. Mama jangan membohongiku, ujarnya sembari mengusap mulutnya dengan tisu. Mama tidak bohong, pelayan baru saja mengatakan kepada papa dan mama. Ayo Tia, ajak mamanya. Tia segera keluar dari kamarnya menuju gerbang. Dan benar ada Aldo di depan gerbang itu. Izinkan saya bertemu dengan
Parubaya itu. Aldo telah sampai ke kafe milik Langit. Dia duduk di kursi pengunjung. Zelin yang sedang membantu suaminya sebagai pelayan tentu kaget dengan hadirnya Aldo di situ. Dia menghampiri suami sahabatnya. "Mau minum apa, Do?" tanya Zelin. Aldo hanya diam, tidak menjawab apapun. "Aku buatkan espresso ya," tawar Zelin. "Aku hanya ingin bicara denganmu," sahut Aldo tanpa mengangkat kepalanya. Boleh, tapi aku buatkan kopi dulu untukmu, biar ngobrolnya lebih santai." Zelin meninggalkan Aldo menuju meja barista. "Kenapa dia?" tanya Langit ke istrinya sembari menunjuk Aldo dengan gerak kepalanya. "Pasti masalah itu," sahut Zelin. "Buatkan 1 espresso untuknya," ujar Zelin. Ada yang kurang dari kalimat yang kamu ucapkan," ujar Langit sembari meracik kopi. "Oh iya, aku lupa. Sayang, buatkan 1 kopi espresso 1 ya," ujar Zelin sembari mengedipkan matanya ke arah suaminya. "Genit," sahut Langit sembari tersenyum. "Tapi suka kan?" ujar Zelin sembari mengerucutkan bibirnya ke arah suaminya. Kopi buatan Langit telah selesai diracik. Zelin mengantarkan ke hadapan Aldo. "Do, aku harus melayani pengunjung dulu. Jika sepi aku akan kesini," ujar Zelin. Aldo menganggukkan kepalanya. Zelin mendatangi dari satu meja ke meja lain, mencatat menu yang dipesan pengunjung lalu menyerahkan ke suaminya. Malam itu suaminya meracik kopi sendirian karena Bima sedang masuk shift siang dan kembali pada saat jam 9 malam. Pelangi hanya bertugas di meja kasir. Langkahnya tidak gesit seperti dulu karena perut yang semakin membesar membuatnya hanya berjaga di meja kasir. Bersambung.